Halo. Woi. Assalamualaikum. Oh, boleh. Ini sinyal aku tuh. Apa, Bu? Ini kan nggak bisa. Berarti taruh situ ya, buat musik. Ya. Buat nonton ya. Udah taruh sini aja. Halo guys, halo guys. Sini aja dong. Diem baik. Bener ya? Oh, nggak salah. Belum, dia lihat situasi dulu. Oh, ngintip. Aku terima keputusanmu. Tes. Gimana
Halo. Asik masuk YouTube. Halo. Era di mute tok. Yang ayu sing dike. Acung. Hai. Skip. Lam. Hah? Halo. Cek. Hai. Ya, alhamdulillah. Berkapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2020 dalam acara Technical Meeting atau TM Pengenalan Program Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual atau daring dalam acara TM pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Anggoro akan memandu jalannya acara pada TM PPAK-FBS 2020.
Dan berikut adalah susunan acara dalam TM PPAK FBS 2020. Diawali dengan pembukaan, kemudian pengenalan nama panggilan, dan dilanjutkan dengan pengenalan LO, TA, dan juga kelompok, dan dirangkai dengan pembacaan tata tertib PPAK FBS 2020, kemudian dilanjutkan kembali dengan pengenalan jingle PPAK FBS 2020, dan penugasan, serta diakhiri penutup. Dan untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Ya, terima kasih. Nah, di pembukaan kali ini ada yang spesial dalam TM PPAK FBS 2020. Kita kedatangan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Kita sambut Bapak Dr. Andes Eko Raharjo MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara daring. Kami kenalkan bahwa fakultas kita adalah Fakultas Bahasa dan Seni yang pada sore hari ini kita akan melakukan technical meeting guna pelaksanaan PPAK tahun 2020 pada tanggal 12 dan 13 September. Insya Allah Sabtu dan Minggu yang akan datang kita akan melaksanakan PPAK tingkat fakultas. Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian karena Anda merupakan orang yang terpilih sehingga masuk dalam Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Yang kedua adalah mudah-mudahan cita-cita yang ingin kalian wujudkan di fakultas ini dapat terwujud melalui kegiatan kemahasiswaan. Dan insya Allah istilahnya apa ya, jangan kuliah terus tapi berkegiatan, karena dalam kemahasiswaan itu adalah full kegiatan. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan yang dipandu oleh kakak-kakak kalian dalam lembaga kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan acara technical meeting ini juga dapat terlaksana dengan baik sampai akhir acara ini. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Ada jargon yang FBS punya, yaitu FBS luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Eko Raharjo MHum selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Sangat spesial sekali, dan untuk pembukaan kali ini saya juga akan menjelaskan terkait PPAK FBS 2020 secara singkat ya. Dan mungkin adik-adik perlu diketahui bahwa apa sih PPAK FBS 2020? Nah, apa itu PPAK FBS? PPAK FBS adalah kepanjangan dari Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni. Dan PPAK FBS ini merupakan penyambutan bagi mahasiswa baru untuk mengenalkan dunia perkuliahan atau dunia akademik di kampus ungu luar biasa. Dan dari PPAK FBS 2020 ini, dari panitia mengusung konsep PPAK FBS 2020 adalah Kalpatarum. Kalpatarum mengilustrasikan sebuah manifestasi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang solid dan berani berproses dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari konsep adik-adik, kita akan juga mempunyai visi dan misi tentunya. Dan visi dari PPAK FBS 2020 ini adalah sebuah tujuan yang akan dicapai dalam PPAK FBS 2020 tentunya. Dan visi dari PPAK FBS 2020 adalah terwujudnya mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang memiliki jiwa pemimpin
dan berkarakter dalam membangun peradaban. Tentunya dalam sebuah visi atau tujuan pasti ada langkah-langkah atau cara untuk menuju ke visi tersebut. Itu adalah disebut dengan misi. Dan misi dari PPAK-FBS 2020 yang pertama, menanamkan rasa solidaritas dan saling menghargai. Kedua, mengasah mental dan karakter pribadi mahasiswa. Dan yang ketiga, membentuk mahasiswa yang mampu berperan aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, adik-adik, dari konsep tadi dan juga visi misi, tentunya dari PPAK-FBS 2020 ini akan diturunkan ke sebuah tema PPAK-FBS 2020. Dan tema dari PPAK-FBS 2020 adalah Laskar Niskala Melanglang Buana. Dan Laskar Niskala Melanglang Buana ini merepresentasikan proses pembentukan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni sehingga menjadi solid dan berani serta mampu berperan aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik tentunya. Dari konsep, visi dan misi, serta tema dalam sebuah acara pasti ada maskot di dalamnya. Nah, dalam PPAK-FBS 2020 ini ada maskot PPAK-FBS 2020. Maskot PPAK-FBS 2020 adalah Mada, yang terilustrasikan ke dalam pohon kalpataru FBS dengan akar sekokoh pohon bakau dan batang sekuat pohon jati dan daun serindang pohon beringin. Nah, itu tadi gambaran dari secara singkat terkait PPAK-FBS 2020. Tentunya adik-adik harus paham dan mengetahui ya. Selanjutnya adalah pengenalan nama panggilan. Nah, di sini pengenalan nama panggilan ini ditujukan untuk adik-adik mahasiswa baru memanggil kakak panitia PPAK-FBS 2020. Dan untuk nama panggilan panitia yang laki-laki adalah kakak, dan untuk yang perempuan adalah kandi. Contoh, semisal adik-adik mau memanggil saya, jadi adik-adik memanggilnya dengan sebutan kakak Adityas. Dan untuk semisal ada panitia yang perempuan, adik-adik memanggilnya dengan sebutan Kandi Adelia. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi mudah kan untuk memanggil kakak-kakak panitia, kakak dan juga Kandi. Selanjutnya adalah pengenalan LO dan TA serta kelompok. Nah, di sini perlu diketahui bahwa dalam PPAK-FBS 2020 seluruh mahasiswa baru terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Tentunya kelompok ini berfungsi sebagai apa sih, Kak? Nah, kelompok ini berfungsi untuk memudahkan pemberian informasi, memudahkan untuk pengordinasian mahasiswa baru, jadi dibentuk dan terbagi menjadi kelompok-kelompok besar. Dan di kelompok-kelompok tersebut terdapat LO dan juga TA. Nah, apa sih Kak TO, apa sih Kak LO, dan apa sih TA itu? Bisa disimak bahwa LO atau Liaison Officer yang bertugas untuk membimbing mahasiswa baru dalam acara PPAK-FBS 2020. Dan sedangkan untuk TA atau Technical Assistant, yaitu yang bertugas membantu LO dalam membimbing adik-adik mahasiswa baru tentunya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait kelompok dan juga LOTA, kita akan membagi dan juga mengetahui nama-nama kelompok yang akan saya sampaikan. Untuk nama kelompok yang pertama adalah kelompok Artemis. Kelompok Artemis dengan LO Kandi Linda. Untuk kelompok kedua adalah kelompok Borobudur dengan LO Kakak Ardia. Nah, untuk TA atau Technical Assistant dua kelompok tersebut adalah Kandi Aulia. Nah, di sini untuk TA akan mengampu dua kelompok sekaligus.
Kemudian untuk kelompok ketiga adalah kelompok Colosseum yang akan dibimbing atau dengan LO Kandi Febiana. Nah, untuk yang kelompok 4, kelompok Eiffel dengan LO Kandi Derisha. Sedangkan untuk TA 2 kelompok Colosseum dan juga Eiffel adalah Kakak Rizal. Selanjutnya untuk kelompok 5, kelompok Great Wall dengan LO Kandi Salma. Kelompok 6, kelompok Hagia Sophia dengan LO Kakak Putra. Sedangkan untuk TA 2 kelompok tersebut Kandi Nabila. Selanjutnya untuk kelompok 7 yaitu kelompok Colossus. Nah, ini dengan LO Kandi Retno. Sedangkan untuk kelompok 8, kelompok Machu Picchu dengan LO Kakak Zulfa. Nah, untuk TA-nya, 2 kelompok tersebut adalah Kakak Toto. Selanjutnya, untuk kelompok 9, yaitu kelompok Moai dengan LO Kandi Indah. Kelompok 10, kelompok Petra dengan LO Kandi Diana. Sedangkan untuk TA kelompok Moai dan Petra adalah Kandi Sekar. Nah, selanjutnya untuk kelompok 11 atau kelompok Piramida Giza dengan LO Kandi Aviana. Kelompok 12, kelompok Pisa dengan Kandi Putri. Dan TA untuk 2 kelompok tersebut adalah Kakak Muhammad. Nah, selanjutnya adalah 2 kelompok terakhir, yaitu kelompok 13, kelompok Taj Mahal dengan LO Kandi Eva. Kelompok terakhir, kelompok 14 dengan LO Kakak Tejo dengan TA Kandi Kinar. Nah, itu tadi adik-adik nama-nama kelompok dan juga pembagian LO serta TA di setiap kelompok masing-masing. Nah, adik-adik pasti penasaran kan, saya berada di kelompok mana sih, Kak? Nah, tunggu ya, karena nanti dari Kakak dan Kandi akan membagikan file atau dokumen terkait nama-nama adik-adik mahasiswa baru yang akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tersebut yang akan dibagikan setelah TM nanti dalam grup Telegram. Jadi ditunggu ya. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib PPA KMBS 2020. Nah, ini sangat penting adik-adik karena ini terkait dengan tata tertib mahasiswa baru dalam PPA KMBS 2020. Jadi mohon untuk disimak, diperhatikan baik-baik serta dicatat ya. Untuk yang poin A yaitu poin wajib. 1. Memiliki platform yang sudah ditentukan. Kedua, mengupayakan koneksi internet yang baik. 3. Mengatur username dengan format nama kelompok _ nama lengkap. Untuk yang nomor 4 adalah mengenakan dress code yang sudah ditentukan. Nomor 5, hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya nomor 6, mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Nomor 7, menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali dipersilahkan untuk berpendapat. Nomor 8, menggunakan nama panggilan yang sudah ditentukan. Nomor 9, menyimak dan mencatat materi yang disampaikan. Nomor 10, izin kepada panitia ketika akan meninggalkan acara. Dan yang terakhir nomor 11, saling menghormati dan menghargai. Poin B, dilarang. 1. Mengganggu jalannya acara. Poin C, tambahan.
hal-hal yang tidak tercantum dalam tata tertib menjadi kebijakan panitia. Nah, adik-adik, itu tadi adalah tata tertib dari acara PPAK-FBS 2020 harus dicatat, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik ya. Nah, selanjutnya ini juga sangat menarik karena PPAK-FBS 2020 juga mempunyai jingle. Nah, di sini jingle PPAK-FBS 2020 sangatlah seru. Nanti adik-adik bisa mendengarkan jingle PPAK-FBS 2020. Namun ini hanya sekilas dari cuplikan ya, karena untuk yang full atau yang MV, musik videonya akan juga di-share atau dibagikan Kandik dan Kakak ke grup setiap kelompok adik-adik nanti di Telegram. Jadi ini nanti cuma sekilas atau cuplikan aja dari jingle PPAK-FBS 2020. Dan jingle PPAK-FBS 2020 malam gelap berganti pagi, bunga mekar daunnya indah, batu tertata ombak menyapa, wujudkan dunia baru bersama. Laskar di skala gelora muda, berkreasi dan terus berkarya di kampus ungu tercinta, berbudaya melanglang buana. Ayo buktikan kita luar biasa. Gelora muda, berkreasi dan terus berkarya di kampus ungu tercinta, berbudaya melanglang buana. Ayo buktikan kita luar biasa. Nah, adik-adik, itu tadi cuplikan jingle PPAK-FBS 2020. Pasti adik-adik penasaran kan? Karena seru sekali ya untuk bisa bergoyang bersama. Nah, untuk yang lebih lanjutnya terkait dengan lirik, terkait dengan yang full audio atau musik video nanti akan dibagikan oleh LO dan juga TA dalam grup kelompok adik-adik di Telegram. Nah, selanjutnya adalah penugasan. Nah, ini juga perlu dicatat dan diperhatikan baik-baik ya untuk adik-adik semuanya. Untuk penugasan PPAK-FBS 2020. Poin A, penugasan individu. Yang pertama, screenshot bukti mengikuti PPAK-FBS 2020 dengan platform Zoom atau foto selfie dengan menunjukkan sedang mengikuti PPAK-FBS 2020 dengan platform YouTube. 2. Membuat ribbon PPAK-FBS 2020 disertai caption perkenalan diri yang menarik. Penugasan yang ketiga, foto kontes dengan ketentuan tema Aku dan Tumbuhan. Karya original belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Periode pengambilan foto 1 sampai 10 September 2020. Dan batas akhir pengumpulan foto tanggal 10 September 2020 pukul 23.30 WIB. Dan untuk pengambilan foto bebas menggunakan kamera digital maupun kamera gawai adik-adik mahasiswa baru. Dan karya fotografi berformat potret. Dan tidak boleh mengandung unsur sara. Ini yang paling penting. Selanjutnya,
penugasan untuk poin kelompok. Nah, ini adalah penugasan untuk setiap kelompok adik-adik nanti ya. Yang pertama, membuat biodata diri kelompok setiap mahasiswa baru yang terdiri dari 1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, asal daerah, jurusan atau prodi, hobi, cita-cita, moto hidup, dan media sosial. Nah, dalam poin ini, nanti adik-adik, terutama untuk yang media sosial, mungkin adik-adik bebas untuk mungkin bisa menulis akun Instagram atau akun Twitter, akun Facebook, itu terserah adik-adik ya untuk media sosialnya. Dan untuk pengumpulan yang kelompok ini, adik-adik akan dikumpulkan secara kolektif dari 1 orang dalam kelompok tersebut. Dan setelah dikumpulkan kolektif ke dalam 1 orang di kelompok tersebut, 1 orang nanti akan menyerahkan kelompok tersebut ke TA masing-masing kelompok. Jadi alurnya dalam pengumpulan penugasan kelompok adalah dengan mengumpulkan secara kolektif ke 1 orang dalam kelompok tersebut yang ditunjuk oleh kelompok tersebut ya. Dan setelah itu barulah dikumpulkan ke TA masing-masing kelompok tadi yang sudah dibacakan. Nah, untuk yang poin individu, tadi bahwa seluruh poin individu dari 1, 2, dan 3 screenshot bukti atau foto selfie itu dan membuat ribbon PPAK FBS dan foto kontes, ketiga penugasan individu tersebut harus diunggah di media sosial Instagram adik-adik semuanya. Jadi untuk yang screenshot bukti atau foto selfie dengan menunjukkan sedang mengikuti PPAK FBS harus diupload dan harus diunggah di akun Instagram adik-adik. Juga membuat ribbon PPAK juga diunggah di Instagram adik-adik, dan juga foto kontes harus diunggah juga di Instagram adik-adik. Dan bersifat dalam feed Instagram harus berbeda-beda, tidak boleh dalam satu frame yang sama tentunya. Tapi jangan lupa dalam pengumpulan poin individu ini untuk bisa mengetek akun Instagram PPAK ABS 2020 dengan @ppakfbs.unes dan juga menggunakan hashtag PPAK-FBS 2020 huruf kapital dan juga hashtag Laskar Niskala Melanglang Buana. Jadi udah paham ya dari penugasan individu dan penugasan kelompok. Nah, dari penugasan tadi nanti bisa dijelaskan lebih lagi oleh LO dan TA masing-masing kelompok ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk adik-adik semisal belum paham atau belum mengerti. Nanti setelah bisa masuk grup dalam Telegram, kakak dan kandi LO atau TA akan bisa menjelaskan lebih rinci dan detail lagi mengenai penugasan individu maupun penugasan kelompok. Nah, adik-adik, itu tadi adalah rangkaian TM dari seluruh penugasan, juga ada jingle dan juga pembacaan tata tertib, pengenalan LO, TA, dan kelompok, dan juga nama panggilan. Untuk kelompok nanti ditunggu ya dalam Telegram adik-adik semuanya. Dalam kelompok, aku di kelompok mana sih Kak? Ditunggu ya. Dan juga sampai jumpa di PPAK FBS 2020 di tanggal 12 dan 13 September 2020. Saya Kakak Aditya Anggoro. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkarya di kampus umum tercinta, berbudaya melanglang buana. Ayo buktikan kita luar biasa. Gelora muda berkreasi dan terus berkarya di kampus umum tercinta, berbudaya melanglang buana. Ayo buktikan kita luar biasa.
Ya, jadi kembali lagi bersama Kakak Adityas. Tadi setelah TM, pasti adik-adik masih ada pertanyaan nih untuk TM tadi ya. Jadi kami dari panitia akan memberikan termin pertanyaan untuk adik-adik semua. Dalam 2 termin pertanyaan. Dalam 1 termin ada 2 pertanyaan saja. Oke, untuk pertanyaan di termin pertanyaan pertama dibuka. Coba adik-adik nanti bisa dipahami lagi tentang tadi pengenalan nama panggilan, terus ada pengenalan LO, TA, dan juga kelompok, ada pembacaan tata tertib, PPAKBS 2020, pengenalan jingle, dan penugasan. Pasti adik-adik harus sudah paham dan mencatat semuanya, Kak. Dan nanti ada 2 termin pertanyaan, dari 1 termin ada 2 pertanyaan, ya. Adik-adik perlu diketahui juga bahwa dalam PPAKBS ini kita akan mengadakan di tanggal 12 dan 13 September 2020. Jadi adik-adik harus sabar menunggu dan juga mempersiapkan, seperti mempersiapkan penugasan-penugasan dan juga mempersiapkan segala hal yang akan adik-adik juga atau sambut untuk menyongsong PPAKBS 2020 tentunya. Dan adik-adik juga tadi pasti penasaran sih untuk maskot. Nah, maskot ini tuh dari perumpamaan dari kalpataru tadi, dengan pohon kalpataru ya, dengan daun seperti daun beringin, dengan daun yang sangat mengayomi, yang sangat merindangkan, dengan batang sekuat pohon jati dan akar sekuat pohon bakau, karena dengan pohon bakau bisa menahan abrasi dan semacamnya. Itu adalah perumpamaan dari maskot PPAKBS 2020 yang bernama Mada. Oke, adik-adik dari panitia PPAKBS juga ada akun Instagram ya tadi untuk bisa melaksanakan penugasan adik-adik. Adik-adik perlu memfollow atau mengikuti Instagram PPAKBS 2020 yaitu @ppakfbs.unes dengan huruf kecil semua. Dan juga dalam penugasan itu adik-adik harus menyertakan hashtag tadi ya, hashtag PPAKBS 2020 dengan huruf kapital dan Laskar Niskala melanglang buana juga dengan huruf kapital tentunya. Dan untuk jingle sendiri sebenarnya dari PPAKBS ini adalah jingle yang mungkin menjadi sebuah pembaruan untuk PPAKBS 2020 karena jingle ini adalah juga adik-adik harus bisa menghafalkan, harus bisa mungkin menyanyikan, nanti akan bisa ya pastinya setelah Kakak dan Kandi membagikan link video tentang jingle PPAK atau juga bisa membagikan audio visualnya. Oke adik-adik mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni, kita kasih waktu 5 menit untuk adik-adik bisa mungkin menyusun pertanyaan terkait TM PPAKBS 2020 kali ini. Dan adik juga jangan lupa ya dalam pemanggilan atau mungkin walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, kita mungkin tidak bisa bertemu secara langsung, tapi dalam sebutan nama panggilan adik-adik tetap harus memanggil dengan sebutan kakak dan juga Kandi dalam mungkin live chat atau mungkin nanti ada pertemuan dalam virtual seperti ini melalui Zoom atau melalui Google Meet. Adik-adik wajib memanggil kakak-kakak panitia dengan sebutan kakak dan Kandi seperti itu. Jadi jangan sampai lupa.
Dan juga adik-adik nanti bisa melihat ya bagaimana adik-adik di plotting atau di plottingan dalam beberapa kelompok yang sudah kakak-kakak panitia dan kandi rancang seperti itu. Apabila nanti ada nama adik-adik yang mungkin tidak ada atau mungkin ada nama adik-adik yang double, nanti adik-adik bisa menghubungi LO atau TA masing-masing di setiap kelompok, atau bisa juga dengan media sosial lain seperti Instagram atau mungkin di Telegram langsung di grup besar mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2020. Jadi adik-adik nanti perlu memperhatikan dari segi kelompok di mana adik-adik berada dalam kelompok-kelompok tersebut tentunya. Oh ya, jangan lupa bahwa dalam PPAK LBS 2020 ini adik-adik tidak perlu khawatir untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi terkait PPAK FBS dan juga tentang Fakultas Bahasa dan Seni. Karena nantinya para kakak dan juga kandi akan membagikan buku handout yang akan menjadi pegangan mahasiswa baru untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait PPAK FBS 2020 dan juga terkait Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, seperti profil jurusan, profil dari lembaga kemahasiswaan, profil dari badan semi otonom, profil dari unit kegiatan mahasiswa. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir dalam memahami atau mungkin bisa menjadi pegangan adik-adik untuk bisa mengetahui lebih lagi dalam Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Dan handout itu juga akan dibagikan dalam grup kelompok Telegram yang nantinya oleh kakak dan kandi rancang kembali. Untuk sesi pertanyaan, ditunggu.
Gimana? Nanti kamu foto kayak lomba fotografi gitu. Tenang. Juga sudah sabar, juga sudah. Terus ntar di post terus apa? Ini kenalin, ini namanya Pak Diamond. Nanti kalian yang kuliahnya di bahasa Indonesia bakal ketemu. Masih muda, cakep. Contoh foto kontesnya di-upload di IG PPAK-FBS, ditunggu ya. Oke, itu dolanan dulu. Iya dolanan. Tadi berarti penugasannya ini Kak. Apa blacklist meter? Apa tuh? Kita kena Kak Adi. Pertanyaan awal. Ada yang mau tanya nggak Kakak Adi? Biasa. Ini mau mulai pagi ya. Teman-teman ini bakal ada les lagi di sini. Oke, wis ya. Sip. Wis. Ya. Nah, adik-adik kembali lagi bersama saya, Kakak Aditias. Nah, tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk ke dalam Zoom dan juga live chat tadi, dan dari Kakak dan Kandi itu banyak sekali dari adik-adik mahasiswa baru untuk menanyakan satu hal yang sama. Jadi kita rangkum dalam dua pertanyaan besar seperti itu. Dari pertanyaan pertama adalah, Kak, apakah ada buku panduan? Nah, terkait dengan buku panduan, perlu adik-adik ketahui bahwa buku panduan dan juga buku handout itu adalah
berbeda. Jadi buku handout ada sendiri dan buku panduan juga ada sendiri. Terkait buku handout tadi kan bakal di-share nih, dibagikan ke kelompok adik-adik di Telegram melalui LO dan juga TA. Sedangkan untuk buku panduan kita akan menunggu di hari H PPAK-EBS 2020 di tanggal 12 dan juga di tanggal 13 September 2020 tentunya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, pasti akan ada buku panduan Fakultas Bahasa dan Seni, namun kita tunggu di hari H PPAK-EBS 2020. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua adalah download Twibbon PPAK-EBS di mana ya Kak? Nah, kalau untuk mendownload Twibbon PPAK-EBS 2020, adik-adik nanti bisa mendownload di IG PPAK-EBS 2020 yaitu ppakfbs.unes. Dan juga nanti juga akan di-share dan dibagikan kok sama kakak dan juga Kandi LOTA di dalam grup Telegram masing-masing. Jadi untuk Twibbon juga tidak perlu khawatir ya. Intinya dalam pemusatan pembagian atau menge-share dalam hal-hal yang penting seperti penugasan dan lain-lain atau informasi terkait informasi dalam PPAK-EBS 2020 akan mungkin dipusatkan ke grup Telegram dan juga IG ppakfbs.unes seperti itu. Mungkin adik-adik udah paham ya terkait dengan buku panduan dan juga Twibbon untuk mendownloadnya. Untuk satu termin pertanyaan sudah ditutup dengan 2 pertanyaan tadi. Karena mungkin waktu yang sudah menuju ke sore hari, untuk pertanyaan atau mungkin masih kurang paham nih adik-adik terkait PPAK-EBS dan juga TM tadi, untuk nanti juga terkait dengan PowerPoint yang sudah Kakak Aditya sampaikan di awal tadi juga akan di-share kok di grup Telegram terkait kelompok-kelompok tadi. Jadi tidak perlu khawatir ya. Dan itu saja yang bisa Kakak Aditya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang salah atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati adik-adik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan dunia baru bersama, laskar di skala gelora muda, berkreasi dan terus berkarya di kampus ungu tercinta, berbudaya melanglang buana. Ayo buktikan kita luar biasa. Dan terus berkarya di kampus ungu tercinta, berbudaya melanglang buana. Ayo buktikan kita luar biasa.
streaming dimatikan. Stop live stream ya. Stop live stream ya.